Assalamualaikum. What's up Konawa? Welcome back to my channel Bang Ziz. Alright. Kalau bisa yang bilang bisa selamat dunia akhirat, nama tidak ya. Iya, tapi yang kuat. Iya. Iya, tapi denger sih. Tua muda atau muda tua. Karena kan selama ini TT semua, Pak. Tete, batuk deh ya. Kembali lagi di Bacrit Podcast. Banyak lagi. Wow. Oke. Ini seru banget nih. Karena hari ini kita kehadiran sosok yang sangat-sangat menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi orang-orang yang ada di Deli Serdang. Beliau sudah pernah jadi KUR di Camat Serampah, Kasubsi, Tantrip, wah banyak banget nih. Jadi Camat Labuan Deli pernah, jadi Camat Perjut Setuan pernah, Kepala Dinas PMD pernah, Kepala Dinas Pendapatan juga pernah, dan terakhir beliau menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. Ini dia Pak Darwin Zen. Keren. Selamat datang Pak Darwin. Makasih. Gokil. Pak Darwin adalah caleg DPRD Sumut pertama yang duduk di sini. Ya. Keren. Tepuk tangan dulu buat Pak Darwin. Keren. Wah, ini sepertinya agak sedikit grogi aja Pak. Karena gini Pak, Aziz pertama kali jumpa ngelihat Bapak ingat nggak kita pertama jumpa di mana Pak? Di kantor Bupati. Kantor Bapak, bener. Waktu itu Aziz mau dilantik di Gekraf, Betul. Gerakan Ekonomi Kreatif. Alhamdulillah Pak Darwin dengan kebaikan hatinya mau membantu pelantikan kami, luar biasa. Tepuk tangan lagi lah, keren. Sangat-sangat terharu dan komunikasi dijaga sampai hari ini. Dan Alhamdulillah hari ini juga diamanahi oleh salah satu partai untuk menjadi caleg DPRD Sumatera Utara Dapil 3 Deli Serdang. Ya. Gokil. Nomor 2. 2. Keren. Tapi kok bisa Pak? Kan sekda nih, kok bisa caleg? Saya sudah pernah bakti. Oh, sudah pernah bakti. Pensiun. Ya. Ya. Keren. Berapa tahun Pak? Setahun. Oh, udah jalan setahun pensiunnya. Ya. Berarti selama jadi PNS itu berapa tahun Pak? Saya menjadi PNS 38 tahun 2 bulan. 38 tahun 2 bulan. Apa lebih bulan? Berapa hari Pak? Uish. Dari golongan 2A loh. Oh, dari golongan 2A Sampai 4E. sampai 4E. Habis. Keren. Pak, berarti IPDN. APDN. Apa bedanya Pak? Kalau IPDN itu dia Institut nasional. Oh, nasional. Kalau APDN itu di provinsi-provinsi. Oh, berarti yang di Sumatera Utara Bapak? APDN Medan. APDN. Medan, ya. Kalau dulu isunya kan waktu masih SMA gitu kan ada isu kalau IPDN tuh di dalamnya ada kekerasan dan lain-lain. Nah, kalau di APDN apa yang terjadi Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Yang pasti di APDN itu dibina pamong. Oh, paham. Kasih sayang. Kasih sayangnya. Bagaimana mengayomi semua, termasuk masyarakat. Wih, keren. Pak, pertanyaan aja nih Pak. Ya. Pertanyaan awal yang akan mungkin menjadi pertanyaan kawan-kawan yang hadir di sini atau Bapak Ibu yang nonton ini, pasti ada tanda tanya nih Pak. Bapak nyalek apa jadi bupati? Saya nggak tahu apa yang terjadi besok. Waduh, Tapi yang kawan. pasti saya sudah terdaftar sebagai bacalek di Bacalek. Partai Demokrat. Karena belum keluar DCT. Belum, Jadi bacalek. 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 Nomor 2. DCS-nya nomor 2. DCS-nya nomor 2. Tapi ada arah mau ke calon bupati, Pak. Saya udah katakan tadi, saya nggak tahu apa yang terjadi besok. Oke. 5 menit ke depan saya nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Tapi kalau Tuhan mengendaki, saya nggak tahu. Ini ada 2, Pak. Tangan Tuhan sama tangan rakyat, Pak. Ya satukan. Masya Allah. Rakyat oke, Tuhan ridho. Jadilah kalau nggak, Apalagi rakyat udah banyak banget yang mengenal kebaikan Bapak, ya kan? insya Allah. Selama ini menjabat jadi camat, jadi sekda, luar biasa. Ya saya ngerasain kebaikan itu loh Pak. Saya sendiri anak muda juga merasakan kebaikan itu dari hal yang kecil. Ya ini Pak, Gekraf ini
satu-satunya kabupaten kota di Sumatera Utara yang baru dilantik, Pak. Ya. Iya. Oh, selamatlah. Tapi Bapak kemarin nggak dateng. Nggak ada undangan yang nyampe. Ada lah. Ya. Sekalian ngundang itu. Ya. Mungkin nyelip mungkin Pak ya, saking banyak undangannya ya. Iya. Pak, kenapa harus Demokrat, Pak? Saya nggak tahu. Waktu saya masih aktif, ada 5 atau 6 partai mengajak saya bergabung. Oke. Tapi seminggu saya pensiun, ketua DPC Demokrat Serdang Iya. mengajak saya, Bunda Anita. Bunda Anita Lubis, mengajak saya, ayo. Saya katakan tadi, saya nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi dia datang, niat baik, kenapa tidak? Oke. Dan anak saya katakan, Papa mesti ada kegiatan. Yang tujuannya apa? Bagaimana bisa membantu masyarakat. Yes. Ya. Karena kan punya kedekatan juga nih sama almarhum Bapak Ya, kan? pastilah. Iya kan? Itu senior saya suaminya loh. Iya. Dia alumni APDN juga. Oh iya lagi. Pak Amr itu alumni APDN. Sampai buat rumah sakit lagi. Iya. Keren loh. Cuman ya kita doain lah Al-Fatihah untuk beliau kan. Amin. Semoga dilapangkan lah Amin. di kuburan di alam barzah sana ya. Pak, ini Aji sampai tadi tuh udah ngebayangin mau ngomongin apa aja, cuman takut-takut nih Pak nanya-nanya. Gimana Pak? Aji ada batasan nggak ngomong ini? Bebas saja Pak. Bebas saja. Bebas saja Pak ya. Ini seru nih sama Pak Darwin nih, gokil nih. Karena bagi saya mungkin banyak juga teman-teman yang hari ini masih muda di Deli Serdang melihat Pemkab Deli Serdang ini Pak. Ini kan kelihatan tidak artinya tidak pro ke anak muda Pak. Saya itu teman-teman yang ngerasain dan saya juga merasakan sebenarnya tidak pro dengan anak muda. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak untuk Deli Serdang aja Pak, apa yang dibutuhkan? Selama Bapak, misal gini, apa kendalanya Pak? Kenapa nggak pro ke anak muda Pak? Selama ini Pemkab, selama jabat sebagai Sekda Pak? Saya rasa salah lah. Salah Pak? Pemkab Deli Serdang sangat perlu dengan anak muda. Apapun yang event atau momen yang dilakukan anak muda, kita selalu dukung. Oke. Kita selalu dukung. Malah kita fasilitas Pemkab itu bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk anak muda. Mau pelantikan, mau musyawarah, mau apa, silakan. Memang itu bukan milik kita, bukan milik pribadi pejabat, itu milik kita loh. Iya benar. Miliknya. Jadi nggak ada istilah katakan bahwasanya nggak peduli, nggak salah. Saya 5 tahun 2 bulan jadi sekda loh. Siapapun yang datang kita tampung. Oke. Silakan masuk. Apa yang kalian butuhkan sesuai kemampuan Pemkab yang ada, pasti. Oke. Pasti. Tapi kalau pernyataan masyarakat Deli Serdang bahwasanya Pemkab Deli Serdang ini masih kolot, Enggak lah. itu seperti apa pendapat Bapak? Saya nggak setuju lah. Kenapa Pak? Ini kan SDM Pemkab Deli Serdang tinggi semua. Latar belakang pendidikan bagus semua. Dibilang kolot enggak. Memang Deli Serdang ini kan wilayahnya kan menuju ke arah kota. Iya. Tapi pada umumnya hampir setiap pagi hingga malam masyarakat Deli Serdang kerjanya di kota, di Medan. Jadi di mana kolotnya? Ini tidak ada bedanya antara desa dengan kota. Oke. Dia pagi tengah malam di Deli Serdang, siang di Medan. Iya, kenapa nggak bekerjanya full untuk Deli Serdang Pak? Kenapa harus ke Medan? Ini kan masalah lapangan kerja. Lapangan kerja? Iya. Berarti lapangan kerja yang ada di Deli Serdang nggak cukup? Memang bukan bisa dibilang nggak cukup. Kita ada 2 kawasan loh, kawasan industri loh. Yes. Satu di Mabas bagian, satu lagi di Tanjung. Tanjung Itu Orawa. karena banyak pendatang yang dari kabupaten kota lain yang ingin mencari nafkah di sini. Ini kan persaingan terjadi. Yes. Persaingan siapapun yang bisa bekerja lebih baik, yang mau mengabdi lebih baik, pastilah mendapat kesempatan lebih baik. Tidak ada membedakan di situ. Oke. Tapi kalau misalnya hari ini kan zaman semakin digital ya. Saya percaya sama Bapak kalau Bapak itu ada langkah untuk melek ke digital. Buktinya adalah Bapak mau hadir ke kegiatan ini Pak. Ini Bacir ini adalah program ekonomi kreatif Pak. Salah satu program ekonomi kreatif yaitu adalah konten seperti itu. Nah, kalau kita lihat industri kreatif yang ada di Deli Serdang ini sangat-sangat tidak kelihatan Pak. Bukan, memang gini, memang dibutuhkan tokoh-tokoh muda yang mau tampil, memberi kesempatan kepada masyarakat lainnya. Karena mau tidak mau, IT ini mesti disambut dengan baik, dikenal dengan baik, diikuti dengan baik. Kalau nggak kita akan ketinggalan. Maka itu saya bangga juga dengan adik-adik sekalian di sini yang mau ikut membangun kabupaten ini melalui IT. Ke depan saya yakin
kita makin baik. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, oke. Karena saya juga merasa ada sedikit kekecewaan Pak, ketika ada teman saya yang potensial banget di dunia entertain, di dunia industri kreatif seperti ini, itu malah nyari kerjanya ke Medan Pak. Ya, Nah, memang itu gini, batasan Deli Serdang dengan Medan itu hanya jalan loh. iya ya. Jadi kita kadang apakah kita di wilayah Deli Serdang atau Medan? Kenapa? Medan itu kota kecil yang dikelilingi oleh kabupaten Deli Serdang. Hanya kecil, Jadi kadang susah membedakan apakah kita saat ini di Deli Serdang atau Medan. Saya saja setiap pagi saya jalan kaki, saya melewati kota Medan. Oke. Ya, begitu saya dari Deli Serdang, saya keliling lewat Medan balik lagi ke Deli Serdang. Balik lagi ke Deli Serdang. Nggak ada batasannya, hanya jalan kecil, pagi kecil. Oke, Pak, ini menarik. Agak melenceng sedikit pertanyaannya. Cuman saya penasaran aja, Pak. Ya. Kalau untuk dana CSR yang Bapak tahu, itu berapa persen, Pak? Saat ini kan gini ya, memang ada Abeng Sumut, ada pengusaha-pengusaha yang ada di Deli Serdang. Itu tantangan kita waktu di Pemkab Deli Serdang ini adalah bagaimana membangun rumah tidak layak huni yang dikelola melalui Dinas Lingkungan Hidup. Itu dikumpul uangnya dibagiin tiap kecamatan membantu masyarakat yang tidak mampu, membangun kehidupan yang lebih baik, rumah yang lebih baik. Itu yang paling utama. Kita tahu bahwasanya Deli Serdang begitu luas. Oke. Tanpa sentuhan yang kuat dari Pemkabnya, dukungan pihak pengusahanya, sulit berkembang. Jadi CSR itu udah dilaksanakan dari tahun ke tahun untuk yang utamakan untuk membangun rumah tidak layak huni. Itu sudah berjalan. Udah berjalan. Udah banyak kita bangun. Boleh sebut kecamatan mana, Pak? Hampir semua kecamatan. Hampir semua kecamatan. Keren. Ini yang saya belum tahu, makanya mungkin kawan-kawan yang bertanya seperti itu bisa terjawab kan gitu. Datanya di Dinas Lingkungan Hidup. Atau di kecamatan masing-masing ada. Berapa banyak tahun ini, tahun lalu, tahun apa? Oke. Gokil. Pak, sebagai waktu itu kita bicara karena ini kan Bapak udah mantan sekda, jadi agak sedikit luwes lah ngobrolin tentang Pemkab nih kan, karena udah nggak di dalam situ lagi kan gitu. Apa untuk menjadi sekda dipilih seperti apa, Pak? Pastilah ada proses melalui lelang jabatan. Lelang jabatan. Oke. Panjang lelang jabatan. Oke. Untuk menjadi sekda itu bupati lebih hati-hati memilihnya. Oke. Karena sekda itu dia di tengah dia. Iya. Di tengah dia mesti bisa mengayomi semua. Oke. Bisa menyauti kepentingan semua. Oke. Baik di lapangan maupun di dalam. Oke. Karena tugas sekda itulah yang paling utama masalah pembinaan pegawaian, keuangan, membantu SKPD dalam rangka pelaksanaan di setiap SKPD. Enggak gampang jadi sekda itu. Iya. Gampang, apalagi kita menyauti setiap tahun tuh bagaimana mengesahkan APBD, PAPBD. Itu kita menyauti kepentingan masyarakat, kepentingan dewan yang lain-lainnya. Tujuannya menyesuaikan dengan RPJMD bupati. Pak, ini kan Bapak berawal dari eksekutif nih ya. Berarti eksekutif. Ini kan mau jadi legislatif. Ya. Ketika Bapak sedang ada di eksekutif, ini kan saya juga banyak tahu lah Pak, nggak banyak kali lah. Artinya adalah beberapa saya tahu undang-undang yang dibuat oleh legislatif di Deli Serdang. Salah satunya mungkin tentang kawasan asap rokok, ya kan, tentang pengelolaan sampah. Kenapa hari ini masih belum masif, Pak? Di kita udah ada peraturan daerah tentang kawasan tanpa asap rokok. Yang kedua kita punya TPA. Iya. Di STM hilir. Semua berjalan baik. Iya. Cuman kadang-kadang apa yang saya lihat, sarana prasarana kita yang agak kurang. Sarana dan prasarana. Iya, itu yang kadang sampah bisa menumpuk di mana saja. Ini akibat apa? Jaraknya agak jauh, jarak tempuhnya agak jauh. Ini yang kadang-kadang menjadi kendala terjadi penumpukan sampah. Kenapa enggak eksekutif itu menyediakan sarana dan prasarananya, Pak? Sudah. Cuman kan masih kurang. Anggaran kita terbatas loh. Kabupaten kita luas loh. Ini kabupaten luar biasa loh. Iya. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 2,4 juta loh. Iya. Gitu besarnya. APBD Deli Serdang juga besar.
Ya, Masa nggak tercukupin untuk membuat sarana dan banyak prasarana? mesti dikerjakan. Banyak Pak ya. Karena jalan, jembatan dan lain-lain itu butuh apa? Pendidikan, Iya. kesehatan itu banyak apa membutuhkan dana semua. Benar. Bupati mana memikirkan itu kan dia mesti semua mesti dilayani dengan baik. Oke. Nah, ya terbukti kalau masalah jalan juga terbukti karena saya juga mengenal sosok yang ketika meminta tolong ke Dinas PU untuk masalah jalan langsung ditindak gitu, langsung ditindaklanjutin gitu. Nah, ini terkait juga Pak, terkait tentang PBG Pak, dulu IMB, ya kan Pak ya. Nah, ketika ada orang yang mungkin tidak memiliki dan tidak memenuhi syarat PBG, itu seperti apa Pak? Tindakan dari Gini loh. harusnya tindakannya seperti apa? Pembangunan tuh di kabupaten begitu cepat. Ya. Hambatannya saat ini masalah PBG. Saya nggak tahu dia apa. Ini akibat ada undang-undang omnibus law entah apa. Yang pasti apa masyarakat mau cepat. Ya. Masyarakat tuh mau buat izin loh. Mau ikut penataan wilayah. Daerah, ya. Mau. Tapi dengan catatan mudahkan izinnya. Oke. Iya. Berarti yang memperhambat Undang-undang tadi, aturan tadi, PBB tadi, karena dia pakai konsultan. Kalau IMB kan kita survei lapangan sesuai dengan aturan, boleh. Kalau enggak tolak. Kalau boleh cepatkan. Kan itu. Oke. Di sini yang jadi masalah. Maka di lapangan saya melihat banyak bangunan tanpa IMB bisa aja. Tanpa PBB. Kenapa? Karena begitu sulit yang buat apa? Dan butuh waktu lama. Dan kata-katanya sih biayanya agak lumayan. Kata-katanya. Itu biayanya kemana Pak? Ya, yang pasti kan ada PAD di situ loh. PAD pasti ada karena sumber pendapatan Pemkab ini salah satunya melalui IMB atau PBG. Oke. Iya, salah satunya. Gokil. Ini seru nih. Cuman harus lebih banyak wawasan kita untuk ngomong sama Pak Darwin ini karena apapun terjawab. Ya, oke. Inilah Pak, kita coba agak balik dengan apa tujuan Bapak kenapa dari eksekutif mau ke legislatif? Yang pasti gini loh. Saya nggak saya hidup lebih suka saya ada manfaatnya bagi orang lain itu aja. Oke. Kan bisa jadi bupati. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya bisa jadi apa saja. Iya, Power Rangers ya. Iya. Siap, bisa jadi apa saja. Kita nggak Oke. tahu. Saya bilang tadi kan saya punya anak satu loh. Anak saya satu saat ini sedang kuliah spesialis bedah mulut di UI. UI. Anak Dan- pertama Pak? Anak pertama. Oke. Anak pertama anak satu. Jadi Oh, cuman satu anak? udah menikah. Oh, udah menikah. Dia sedang ambil spesialis bedah mulut yang dananya beasiswa LPDP. Oke. Dan menantu saya pun dokter spesialis kandungan loh. Jadi secara pribadi saya nggak pusing-pusing kali. Iya benar. Tapi sisa hidup ini, kalau bisa bermanfaat bagi masyarakat, kenapa tidak? Betul. Saya nggak pandai yang lain-lain. Betul banget. Kalau bisa yang bilang bisa selamat dunia akhirat, kenapa tidak? Ya? Iya. Tapi yang kuat. Iya. Iya, tapi denger sih. Ya, apa lagi? Iya benar. Apa katanya? Nikmat apa lagi yang kau dustai? Betul. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Iya, apa lagi? Iya benar. Saya bisa bangun pagi aja syukur. Iya, karena ngerasa kosong Pak ya ketika sudah pensiun itu kosong hidup ini Pak ya. Hidup saya selama ini 38 tahun monoton. Heeh. Bangun pagi, pulang sore atau malam. Oke. Setiap Hari. jadi begitu sistemnya berhenti, kacau. Fisik maupun Pikiran. Jadi saya mesti ada alternatif supaya sehat. Iya benar lagi Pak. Iya. Karena sehat itu karena kita berkegiatan Pak. Betul. Mungkin selama ini Bapak mikirin rakyat. Waduh. Iya kan? Ketika udah nggak mikirin rakyat. Ya apa lagi? Iya. Saya bilang bisa bangun pagi aja. Iya. Saya udah alhamdulillah. Iya. Iya benar-benar. Tapi kita mumpung teringat Pak, kita harus mengucapkan bela sungkawa karena hari ini meninggal dunia Samsul Arifin. Saya kenal Pak baik, Saif Samsul Arifin jam 1 tadi kalau nggak Ya. salah Pak ya. Sahabat Innalillahi semua wa inna suku. Iya lagi. Iya. Itu baik banget loh, Baik, Pak. baik. Saya kenal baik. Saya dapat cerita ya Pak ya. Dia di dalam saja itu mau bagi, Nah. berbagi itu mau dia gitu. Keren itu. Tapi kalau bisa jangan sampai masuk lah kan gitu Pak. Hebat ya, manusia hebat. Oke, Pak, ini kita bicarain karena saya tinggal di Perjosetuan. Bapak pernah jadi camat Perjosetuan. Betul. Kira-kira apa yang menjadi kendala warga yang sering terjadi kendala di warga Perjosetuan, Pak?
di kita ini kan di Pacot Situan, masalah yang paling utama di sini yang paling banyak adalah masalah tanah. Iya lagi. Masalah tanah itu tanah PTP, ex PTP dan lainnya itu yang saat yang di lapangan kita nggak tahu apakah tanah itu PTP atau tidak. Iya. Tapi masyarakat masuk saja. Iya. Terjadi kadang konflik bentrok dengan PTP maupun antar masyarakat dengan masyarakat. Iya. Ini tidak maunya ada kepastian hukum. Oke. Kepastian hukum loh. Kenapa kasihan loh? Iya. Kepastian. Sebenarnya kalau lebih dekat lagi, Perjosetuan ini lebih dekat masalah pajak Gambir, Pak. Itu masalah itu gak gampang. Itu kenapa, Pak? Kan, Sampai sekarang belum terselesaikan loh, Pak. Sama camat yang sekarang juga belum terselesaikan. Kita mesti tahu kecamatan Perjosetuan itu, kecamatan itu, ini jumlah penduduknya itu sebetulnya hampir mendekati 500.000 loh. Yes. Ada 25 kabupaten kota yang jumlah penduduknya masih di bawah Perjosetuan. Oke. Sebetulnya satu kabupaten nih. Iya. Iya. Dengan jumlah penduduk tadi, tingkat kepadatan penduduk. Atau yang kedua, disiplin masyarakatnya juga. Iya. Ini kan pedagang-pedagang yang yang di Pajak pasar Gambir itu tidak mungkin kita larang. Dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Oke. Yang perlu kita tata adalah bagaimana mereka bisa diatur sedemikian tidak mengganggu usaha dia dan tidak mengganggu kepentingan umum. Tapi sudah dibuatkan Setiap saat, setiap Oke, berarti kalau Bapak bilang seperti itu, berarti ini adalah masalahnya ada di masyarakat. Ya. Kepedulian masyarakat. Memang kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu simpang pasar 7 itu sudah berkali-kali dilebarkan loh. Yes. Ditata ulang, dimundurkan. Ternyata masih padat juga. Kenapa? Kebanyakan penduduknya. Jadi solusinya apa, Pak? Ya, yang pastilah kesadaran kita lah. Kesadaran diri sendiri. Maka Ya. saya bangga juga kepada bupati ini. Mengambil sikap bahwasanya tidak layak lagi kantor camat di situ. Iya lagi dibangun. Saat ini sedang dibangun di Sentis di atas lahan lebih kurang 4 hektar. Hebat. Iya. Sedang hebat. Menyikapi salah satu upaya untuk karena kalau dia di pusat pemerintahan pastilah kepadatan yang ada. Tapi begitu ini dipindahkan ke Sentis dengan yang lebih luas, insya Allah pasti ini agak lebih kepadatan, kemacetan dan ini berkurang. akan berkurang itu dia. Oke. Kita mesti kasih tepuk tangan kepada Pak Bupati ini. Tangan dulu. Respect Pak Azari, gokil. Gokil. Yang paling dekat lagi Pak Perjosetuan, masalah banjir, Pak. Nah, itu tepatnya ada di Desa Bandar Setia, Pak. Sebetulnya gini. Sampai ada korban loh Pak kemarin. 2 orang siswa dan itu kebetulan adik kelas Ajis di Alizrah 2. Betul, gini ya. Di kecamatan ini kan ada sebagian lahan persawahannya. Sekarang lahan persawahan udah hapus, udah menjadi tempat tinggal. Ya. Jadi genangan air itu kadang-kadang volumenya terlalu tinggi. Ya. Volume terlalu tinggi tidak ditampung di parit-parit yang ada sehingga melimpah ke jalan maupun ke pemukiman penduduk. Jadi solusinya apa? Salah satunya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Okay. Karena apa? Kalau udah macet parit tadi, saluran tadi, ini akan ke samping dia. Oke. Nah, itu dia. Itu kan saya udah survei ke lapangan tuh. Jadi solusinya Ya, benahi salurannya. salurannya. Satu. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Iya. Kalau enggak, pasti hujan lebat tergenang deh. Iya, benar. Iya. Tapi udah bola-balik dianggarkan itu, Pak. Sudah dibuat dikerjakan. Bukan ada yang dikerjakan udah. Sudah dikerjakan juga. Oke. Keren. Karena itu terus sih jadi keluhan, Pak. Kenapa? Pertama jumlah penduduknya Padat banget. padat, salurannya kecil, paritnya kecil. Buang sampah sembarangan. Kan itu aja masalahnya. Enggak ada, sebetulnya kalau jadi disiplin, sama-sama saling menjaga, insya Allah akan lebih kecil. Walaupun hujannya lebat, tapi cepat habis, nggak sampai tergenang. Kalau nggak macet ke samping deh. Oke. Pak, balik lagi ke tadi Pak, Ajis penasaran. Boleh Ajis tahu, boleh kami tahu, yang seingat Bapak aja, APBD Deli Serdang berapa Pak? Setahu saya dulu 4,3 4,3 T per tahun. Per tahun, di atas 4 lah. Di atas 4 ya, per tahun ya Pak ya. Nah, di saat Covid Pak, berapa Pak? Apanya? APBD-nya? Masih itu di atas 4 juga. Oh masih? Berarti nggak turun Pak? Cuman realisasinya yang berkurang. APBD tetap realisasinya berkurang.
Berarti banyak surplus, banyak sisa. Bukan. Jadi? Karena capaian pendapatannya nggak masuk. Ah. Dan itu penggunaan uang sebagian digunakan untuk kepentingan penanganan COVID. Iya. Kalian tahu, satu-satunya kabupaten yang mengangkat tenaga P3K, dia yang pertama kali ada Kabupaten Serdang loh. Kabupaten lain belum berani, bupati berani mengangkat pegawai P3K. Hebat loh. Pada saat COVID. Pada saat COVID. Oke. Ya. Keren. Kabupaten lain kalau provinsi itu tidak. Oke. Iya. Di Serdang luar biasa. Iya. Pak, boleh tahu lagi Pak, selain yang tadi Bapak sebutkan tujuan, ada tujuan lain nggak Pak? Kenapa Bapak mau jadi legislatif? Saya ini kan dasarnya pamong ya. Pamong. Untuk memenuhi menyauti kepentingan masyarakat, kita mesti ada kekuasaan, mesti ada kedudukan. Kalau kita nggak ada kekuasaan, kedudukan, nggak ada kekuatan, bohong. Tapi kalau kita punya kekuasaan, punya jabatan, punya apa, kita bisa mengalokasikan, kita bisa mengajak, bisa menunjuk, kita bisa memimpin. Kalau nggak, bohong. Apalagi menyangkut kebijakan masalah anggaran ya. Iya. Kalau misalnya nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan, kadang-kadang dilihatmu tidak loh. Pak, cara Bapak untuk meningkatkan minat anak muda untuk masuk ke politik, terutama di Deli Serdang? Saya udah katakan dulu, saya kan waktu saya camat di sini, ada namanya dulu Remaja masjid. Yes. Namanya Parmas. Ya, jadi waktu saya bilang saya kumpul itu ribuan loh. Saya sampaikan saat ini kalian nggak ada apa-apanya. Tahun depan berharap, tapi 5-10 tahun lagi kalian bakal jadi pemimpin itu. Untuk menjadi pemimpin mesti ada ikut partisipasi dalam politik. Ya, kalau nggak jadi apa-apa. Kalau mau jadi tukang becak silakan. Tapi kalau kalian begitu berpendidikan, ikut berpolitik, insya Allah kalian ikut mana? Bisa-bisa jadi bupati kalian, bisa-bisa jadi anggota dewan saya bilang. Jadi kalau kalian diam saja, hanya melihat, hanya ngomong saja nggak jadi, tapi ikut. Ayo anak muda. Karena yang ke depan nih kalian yang mimpin, yang lainnya penumpangnya nanti nih. Iya betul. Apalagi yang udah Saya ini ketua apa nih? Kebetulan saya ketua LLI. Apa itu? Lembaga Lansia Indonesia. Jadi yang tua-tua, makanya moto kami apa? Lansia itu mesti sehat, semangat dan bahagia. Oh, Masya Allah. Keren. Jadi anak muda kalau nggak ikut berpolitik ketinggalan. Oke. Karena nuansa politik ini menyehatkan dan bisa menyakitkan. Iya. Hari ini kan anak muda, kalau Bapak bilang tadi muncul pertanyaan lagi Pak. Oke, kalau misalnya nanti ke depan kami lah yang jadi bupati, kami lah yang jadi bupati ini, kira-kira kan kami harus mempersiapkan dari sekarang nih Pak. Ya. Yang paling penting adalah mungkin material. Ya, kira-kira Pak untuk saat ini untuk jadi bupati butuh berapa duit Pak? Saya nggak tahu pastilah. Kira-kira Karena saja. gini, pasti pakai uang. Iya. Masa pakai daun Pak? Iya, pasti pakai uang. Tapi Iya. uang dari mana saya nggak tahu. Tapi bisa dari mana saja. Itu politik loh. Iya. Maka itu biasanya kalau di tempat lain, suatu lembaga atau suatu kelompok akan melakukan survei dia. Siapa sih yang layak memimpin kabupaten ini, kota ini, dia akan tahu. Dan apa yang mesti dilakukan untuk menjadi apa? Bukan asal mau calon, saya mau calon. Tapi kalau nggak ada, itu bohong tuh. Nanti lama-lama gila. Jadi setidaknya semua dipersiapkan. Memang mesti pakai uang. Kalau nggak ada uang nggak usah. Ada kemungkinan nggak Pak? Hanya ketenaran saja anak muda, hanya tenar saja di Deli Serdang, dan tenarnya karena berbuat baik masyarakat ya. Tapi nggak punya modal. Kira-kira ada peluang nggak Pak? Ada, saya udah katakan tadi, dananya, sumber dananya bisa dari mana saja. Bisa dari mana saja, jadi nggak bisa dipastikan. Tapi kalau udah masyarakat mau, siapa yang bisa nolak? Iya. Jadi uang tadi bisa datang dari siapa aja. Ayo. Iya. Jadi kalau Aziz jadi bupati Pak? Kenapa tidak? Tapi nggak tahu tahun berapa kan?
Kalau kita bilang nggak bisa, sombong kita. Iya betul. Kita pastikan kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Iya, betul. Apalagi 5 menit ke depan. Iya. Kalau tahu, saya nggak tahu. Saya ikut-ikut ya. Iya. 5 menit ke depan nggak tahu kita bicara apa ini Pak, ya kan? Entah Haji duluan, saya belakang, atau Iya. saya belakang Haji duluan. Bener. Keren. Ini Pak, kalau menjadi pejabat kita kan harus penampilan Pak ya, penampilan harus dijaga. Ada nggak Pak selama Bapak ini menjabat bla 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 bla, banyaklah jabatan Bapak sebelum ini, ada nggak ketemu dengan ASN yang mungkin bau badan Pak? Pasti adalah. Ada Pak ya? Itu pada umumnya orang lapangan. Orang lapangan Pak ya? Orang lapangan kan kadang nggak kenal waktu dia. Iya. Nggak kenal hujan panas apa, Iya. ya pastilah bawa badan. Iya. Kalau kita kena panas, kena hujan, pasti hawa tubuhnya mulai. Ya. Bapak coba kasih solusi nggak? Yang pasti pertama mandi. Mandi. Ya, yang kedua minyak wangi. Minyak wangi, ini ada Bapak parfum Pak. Ini dari Deli Serdang Pak, asli Deli Serdang yang buat di Deli Serdang, Pakam. Iya, iya. Nah ini ada hadiah untuk Bapak, boleh pilih salah satu wangi yang cocok untuk Bapak. Serius Pak? Betul nih. Betul. Boleh Pak? Saya jadi gugup nih. Silakan Pak, Bapak cium-cium mana yang cocok untuk Bapak, Bapak boleh bawa pulang. Saya pilih yang ini. Oke, wangi-wangi pejabat. Iya. Keren. Ini Pak, ini UMKM yang hari ini sudah untuk produksi terbesar di Indonesia Pak. Dari Pakam. Ya, saya udah jumpa dengan hondarnya. Pernah jumpa Pak ya? Oke. Nah, untuk masalah UMKM Pak, apa peran waktu Bapak nih ya, waktu Bapak menjadi sekda ya, peran Pemkab terhadap UMKM yang ada di Deli Serdang Pak? Karena kan hari ini UMKM yang ada di Deli Serdang ini agak sulit berkembang nih Pak. Ya pasti gitu ya. Di Pemkab itu namanya Dinas Koperasi. Ya. UMKM dia yang mengembangkan. Maka itu biasanya bila ada event-event tertentu, maka diajak loh, tampilkan, promosikan, dimudahkan segala apanya. Izin pasti ekonomi ini nggak akan berkembang tanpa dukungan UMKM. Betul. Iya betul. Di situ dikit tapi mendapat lapangan kerja loh. Ya. Kami bupati ini saat melalui dinas UMKM-nya ini selalu menampilkan ya, apa yang ada sampai ekspor ada. Sampai ke Jepang ekspor misalnya kopi entah apa banyak tuh. Iya. Pasti karena situ kalau nggak ada intervensi pemerintah kabupaten, siapa yang mau tahu? Iya benar. Bisa-bisa dia nggak berkembang. Tapi mudah-mudahan di DS ini, apalagi nanti pas kalau Bapak jadi bupati kan. Tapi Bapak kalau jadi bupati jangan lupa lama podcast ini Pak. Ya kan? saya belum tahu mau jadi apa ya, Karena Pak saat ini saya tercantum sebagai caleg di Partai Demokrat Sumut 3. Sumut 3. Tapi Pak, saya mau sampaikan juga sama Bapak, di Deli Serdang cuman satu-satunya yang ada podcastnya itu di sini Pak. Ya, Deli saya Serdang. tahu nih. Ini pun karena Bung Ajis yang punya inisiatif. Iya betul loh. Kenapa? Saya suka loh. Yang muda yang berkarya. Saya suka. Kalau bisa ke Itu depan. kayak slogan partai lain. Kalau bisa ke depan, yang memimpin kabupaten yang muda. Yang muda Pak. Iya. Didampingi yang tua. Betul. M tambah T. Apa itu? Muda tambah tua atau tua tambah muda. Oke. Iya. Iya harus. Jangan TT. Apa itu? Tua-tua jangan. Atau MM. Apa itu? Muda-muda. jangan. Iya benar. Harus Idealnya TM atau MT. didampingi. Kenapa? Ngomong gitu? Data pemilihnya mengisyaratkan demikian. Iya benar. Data pemilihnya Iya. di PT-nya mengisyaratkan yang ideal itu penilaian saya ya. Iya. TM atau MT. Oke. Tua muda atau muda tua. Oke. Berarti Bapak Bupati, Saya nggak tahu. wakilnya Juliadi Bulungan. Saya nggak tahu. Tapi idealnya saya Idealnya, bilang, sesuai data di PT yang saya baca. Saya sepakat itu Pak. Nah. Karena kalau Saya nggak tahu siapa orangnya ya. Iya, iya. Yang pasti idealnya Iya. TM. Iya. Apakah bisa laki-laki bisa perempuan? Bisa aja. Iya.
Bisa. Saya sepakat tuh Pak. TMMT, saya sepakat. Tua muda atau Iya. muda tua. Karena kan selama ini TT semua Pak. Tete, batuk deh ya. Iya lagi. Oke, gokil. Pak diminum Pak. Bapak baru ini kesini ya ke Cafe Ya, Ajis ya. ya. Iya, tadi langsung begitu nyampe langsung dikasih kritik dan saran deh. Ya memang Gokil ya. kayak gini, apa? Kita mesti kasih masukan yang sehat supaya berkembang loh. Betul Pak. Kenapa? Kadang-kadang diam itu nggak baik. Jadi Pak Darwin ini kan Ajis sebenarnya kan masuk juga ke ranah politik ini karena ada ketertarikan Pak. Ketertarikan, ada panggilan hati juga Pak. Dan juga, iya bener, karena ngelihat kawan-kawan ini juga ngerasa kayak Ajis nggak pernah kerja Pak. Mulai dari Ajis tamat dari Brawijaya, Malang, itu Ajis nggak pernah kerja. Pernah tapi nggak tahan. Jadi artinya nggak bisa inilah. Dan Ajis coba untuk berusaha. Dan Ajis lihat polanya dia adalah pengusaha, penguasa. Iya kan Pak? Ya. Rata-rata penguasa, artinya eksekutif dan lain-lain itu pengusaha semua Pak. Ya, betul. Iya kan Pak? Termasuk Bapak mungkin secara tidak kelihatan punya banyak usaha mungkin kan? Saya nggak banyak lah. Minim-minim bisa bantu untuk acara tanggal 28 lah kan ya? Karena acara Karang Taruna itu sama kita. Oke, yang Bapak gini lah, Ajis butuh penilaian juga lah. Yang Bapak nilai lah, Ajis ini kayak gimana Pak? Saya melihat ini ya, cerdas. Kenapa? Tidak semuanya orang bekerja yang kelihatan. Kadang-kadang penghasilan kecil loh. Tapi dia dengan bekerja di belakang meja tanpa langsung fisiknya, dia punya penghasilan tinggi loh. Tinggi. IT ini bisa mengubah segalanya. IT ini bisa membuat orang kaya. Iya. IT ini bisa membuat menjadikan apa saja. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita mesti bekerja nangkol atau ke kantor atau pakai dinas atau uniform lainnya baru punya uang kan itu. Ini enggak. Zaman saat ini nggak ada lagi. Dengan senyumannya bisa dapat duit loh. Iya. Senyum. Betul. Nah, jadi si Ajis diam, tapi berpikir loh. Iya. Apa yang mesti dilakukan hari ini untuk besok? Ini memang calon pemimpin begitu. Calon pemimpin gitu. Asal jangan modong. Tidur. Iya, jangan. Diam-diam tertidur. Kalau kita akan berkembang. Iya. Tapi kalau dia berpikir dia bagus karena kita mesti berpikir loh. Iya. Karena ya tertarik juga Pak ketika hari ini mungkin ada kesulitan masyarakat dalam hal administrasi, hari ini juga udah bisa bantu loh Pak. Kan gitu. Itu poin kedua. Ah. Tadi saya bilang pertama mesti berpikir. Iya. Yang kedua apa? Bina jalin silaturahmi kepada siapapun, baik kepada ASN yang di sana, Iya. di sini, di situ, supaya memudahkan urusan masyarakat. Iya. Bina jalin Iya. hubungan silaturahmi. Benar, Itu itu lagi. dia. Dan ya Ajis berharap juga kawan-kawan yang ada di Deli Serdang yang muda ya, ayo barengan gitu loh. Harus gini loh. Kita yang lebih muda itu harus merapat ke yang tua. Pasti. Kan gitu. Jangan juga sombong kan gitu. Ya mentang-mentang masih muda, jangan ada mentang-mentang lah kan gitu. Kita butuh, makanya Ajis juga butuh support dari Pak Darwin gitu. Artinya support saran gitu untuk Deli Serdang nih apa? Karena kan nggak mungkin nih Pak Darwin terus nih. Kan nggak mungkin Mbak ya kan? Asalnya habis sudah. Iya. Itu. Oke Pak, terakhirlah Pak, boleh sampaikan Pak kepada teman-teman yang hari ini nonton atau ya teman-teman dulu yang muda Pak, pesannya untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin hari ini aku harus ngapain ya? Aku mau gabung politik tapi aku bingung. Boleh Pak, silakan Pak. Kesini juga boleh Pak. Nah, Ini gini ya. Saya mengajak kepada pemuda-pemudi lah. Jangan diam. Ayo. Minimal kita ada manfaat yang bagi orang lain. Kenapa? Kita nggak tahu apakah ada kita digabung atau tidak. ya. Bisa-bisa ya orang lain berbuat mendoakan kita digabungkan. Ya. Jadi bantulah masyarakat yang sangat susah. Situasi makin sulit. Ya. Ya. Kedepannya persaingan makin kuat. Oke. Saya yakin anak muda sekarang yang menguasai IT, dia akan lebih cepat berkembang. Ya. Politik, silakan. Kalau nggak kalian yang maju ke depan, orang lain akan masuk. Ya.
untuk mencapai kekuasaan mestilah ke politik. Iya. Alatnya politik, partai politik, mestilah. Kalau enggak kita nggak terlibat. Memang zamannya, memang metode untuk sukses itu mesti banyak yang kita lakukan. Iya. Salah satu adalah jalannya melalui partai politik. Iya. Ke depan saya yakin. Ini mungkin tahun ini kayak ikut aja, tapi tahun depan pemilihan yang akan datang bisa-bisa udah maju. Untuk dari sekarang. Waduh, keren. Ya, Aziz berharaplah Bapak bisa ngasih wejangan terus sama kita-kita yang masih muda untuk bergerak aktif di pemerintah kabupaten ini, karena pengen juga kita dari daerah kita harus lebih berkembang, ya kan, karena kita punya contoh juga, maksudnya kita bisa lihat di Medan hari ini sangat-sangat melek sekali untuk digital. Harapannya Deli Serdang juga seperti itu gitu. Karena kalau bicara ini Pak, bicara langkah Haji, sebenarnya Haji sudah pernah ngelakuin ini di Pemkab. Bapak pernah tahu ada Delser Idol Pak? Itu kan Ajis masuk Pak sebagai pihak ketiga di Kominfo. Betul. Ya, itu kan langsung dari cuman 600 followersnya di YouTube. Hari ini udah ribuan Pak. Spesial buka jalan aja Ajis Pak. Udah bisa di YouTube ya? Udah bisa berpenghasilan Kominfo sekarang Pak. Ya? Iya. Makanya Ajis pengen ada nih Kominfo lain atau mungkin Pak Darwin juga, ayo sama-sama Pak bangun. Artinya Ajis sebagai anak muda juga ngajak yang tua, yang izin lah Pak ya kan, karena ketua apa aliansi tadi. Ketua lembaga lansia kan gitu. Jadi saya mengajak ketua lembaga lansia Pak Darwin untuk bersinergi, collaboration sama anak muda Pak. Insya Allah Ajis juga tetap semangat lah, karena dengan hadirnya Pak Darwin ke sini, Ajis semakin semangat untuk Deli Serdang. Itu aja Pak. Terima kasih loh Pak ya, udah mampir ke sini ke Bacrit. Next time kalau Ajis undang lagi boleh Pak ya. Kita bahas, mungkin udah deket-deket pilkada, ya kan? Kita obrolin isu-isu tadi. Isu-isu enak. Boleh Pak ya? Boleh ya. Jadi kalau bicara isu, ada berapa nama yang hari ini pengen Pak? Boleh sebut Pak? Saya lihat yang udah muncul gitu kan. Boleh sebut Pak? Yang muda ada 2 itu. Yang muda ada 2, boleh? Yang 2 mungkin 1 ya. Oke. Ya, tapi kita lihat depan lah. Belum mau sebut nama? Nggak sebut nama kan. Oke. Dia punya keinginan, tapi jalan masih panjang. Oke. Jalan masih panjang. Banyak tikungan yang dilalui. Oke. 2 yang muda, 1 yang tua. Yang di atas 60 lah. Yang hari ini sudah muncul namanya. Yang kelihatannya di lapangan. Kelihatan di lapangan. Jangan-jangan 1 yang ini Bapak? Enggak? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke lah. Terima kasih sekali lagi Pak Darwin udah mampir di Bacrit Podcast. Banyak kali kuah Pak Darwin. Terima kasih semuanya udah nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.